Kata Allah, yang menyerupai sesuatu itu bukan Allah. Walaupun itu menyerupai. Melihat ulama, kita kan ingat kepada Allah. Tapi Allah tidak sesuai bahkan yang ada di bayangan kamu. Dia tidak seperti yang seperti Allah pun. Karena tasawuf itu kan, menurut Ibn Arabi, ya takhallaku bi akhlaqillah. Dia berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah Maha Kasih, kita menjadi pengasih. Allah Maha Penyayang, kita menjadi penyayang kepada orang lain. Allah Maha Dermawan, kita menjadi berderma pada orang lain. Allah Maha Memaafkan, kita jadi pemaaf. Nah, kalau orang begitu pemaaf, pasti orang akan membayangkan, wah, ini menggambarkan akhlaknya Allah. Nah, muncul bayangan tentang Allah, Allah tidak seperti bahkan yang dibayangkan. Nah, karena akal ini tidak bisa berpikir tentang Allah, maka yang paling kita andalkan dalam mendekatkan diri kepada Allah itu adalah hati kita. Nah, jadi hati itu utamanya. Karena itu dikisahkan oleh Jalaluddin Rumi, itu ketika Nabi dimi'rajkan, dia akan naik ke 7 langit dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, sampai di langit ke-7, Jibril itu nganter, kata Jibril, ke Sidratul Muntaha gua gak bisa ikut. Akhirnya Nabi pergi sendiri karena Jibril akan terbakar kalau ikut. Kemudian Nabi naik sendiri, bertemu dengan Allah wa qaba qausaini aw adna, sampai jarak terdekat yang pernah dilakukan oleh manusia dalam pertemuan dengan Allah. Nah, kata Jalaluddin Rumi, Jibril itu simbol akal. Dia cuma bisa nganter agar kita dekat kepada Allah. Yang ketemu Allah itu adalah hati kita. Akal nggak bisa melogikakan Allah. Dia hanya nganterin aja. Ketika untuk ketemu Allah itu hati utamanya. Nah, karena itu butuh hati yang ikhlas, yang damai, untuk kemudian kita merasakan kehadiran Allah. Kalau mau dimasukin ke akal, sampai kapanpun nggak kira bisa masuk akal. Karena bukan wilayah akal. Sama kayak sains. Ada orang, bisakah sains membuktikan Tuhan? Ya nggak akan bisa, karena sains itu tentang sesuatu yang bisa diindra dengan 5 panca indera kita. Sedangkan Allah tidak bersifat seperti itu. Nggak bisa dianalisa lewat jalur sains. Iya. Termasuk juga sains nggak bisa bilang bahwa Tuhan nggak ada. Karena kenapa? Begitu dia bilang Tuhan nggak ada, berarti dia lebay udah. Itu bukan urusannya dia ngurusin. Dia kan nggak bisa neliti tentang hal-hal yang tidak bersifat bisa diindra dengan 5 panca indera kita ini.